Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Purnama Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum pendidikan. Sejarah kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin currere yang berarti jarak tempuh atau lintasan balap. Awalnya digunakan di dunia olahraga, lalu diadopsi ke dunia pendidikan sebagai lintasan pembelajaran. Pada abad ke-17, kurikulum dipahami sebagai daftar mata pelajaran atau silabus. Abad ke-20, John Dewey memperluas makna kurikulum sebagai pengalaman belajar yang dirancang oleh sekolah. Sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan bangsa pada masanya. Pada tahun 1947, Indonesia menerapkan rencana pembelajaran terurai yang menjadi dasar awal sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Kemudian, pada tahun 1968, kurikulum disusun dengan penekanan pada pembangunan nasional, sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1975, 1984, dan 1994, kurikulum lebih berorientasi pada tujuan pembelajaran serta kompetisi dasar yang harus dicapai peserta didik. Memasuki tahun 2004, lahirlah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP pada tahun 2006 dan dilanjutkan dengan kurikulum 2013 atau K13 yang menekankan pada keseimbangan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terakhir, sejak 2022 hingga sekarang, pemerintah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang lebih fleksibel dan memberikan kebebasan bagi sekolah maupun guru untuk menguasai pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan. Pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sindiknas Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Hilda Taba, kurikulum adalah rencana belajar bagi peserta didik. Dan menurut Einstein atau Hankins, kurikulum mencakup isi, tujuan, strategi, evaluasi, dan pengalaman belajar. Pandangan atau konsep kurikulum. 1. Kurikulum sebagai produk, berisi dokumen rencana tertulis atau daftar mata pelajaran, contoh silabus dan SPP. 2. Kurikulum sebagai proses, menekankan aktivitas belajar mengajar, proses transfer ilmu, keterampilan, dan nilai. Ketiga, kurikulum sebagai pengalaman, semua pengalaman belajar peserta didik sekolah maupun di luar sekolah. Menurut John Dewey, pendidikan adalah konstruksi pengalaman. Dan terakhir, kurikulum sebagai sistem, terdiri dari tujuan, isi, metode, evaluasi, dan interaksi, terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Lalu, fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki 5 fungsi. 1. Fungsi filosofi, menjadi pedoman arah pendidikan sesuai falsafah bangsa. Kedua, fungsi psikologis, mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik. Ketiga, fungsi sosial, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang produktif. Yang keempat, fungsi pedagogis, menjadi pedoman guru dalam merancang pembelajaran. Dan terakhir, fungsi administratif, memberikan standar kontrol dan evaluasi terhadap proses pendidikan. Jadi, kesimpulan dari semua itu adalah kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Hakikat kurikulum meliputi sejarah, perkembangan, konsep, dan fungsinya. Kurikulum tidak hanya dokumen tertulis, tetapi juga pengalaman dan proses pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.